Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita akan membahas tentang teori keputusan masih di dalam playlist riset operasional. Kita udah bahas beberapa teman-teman topik terkait tentang simplex, kemudian bagaimana metode transportasi. Yang paling sederhana sudah kita bahas juga. Kemarin kita sudah coba metode transportasi 2 kasus ya teman-teman ya. Nah, moga-moga teman-teman bisa melanjutkan kembali. Kita selesaikan yang kemarin. Kita akan membahas teori keputusan. Masuk bagaimana pengambilan keputusan yang memang membutuhkan suatu software. Ini menjadi decision table namanya. Kalau di dalam software nanti kita coba cek, dan memang kita masih tetap membutuhkan QM4 Excel sebagai alat bantu. Kita akan bahas lebih detail teman-teman, tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa subscribe, like, dan komen di Independent Training ya. Oke, kita bahas langsung. Teori keputusan merupakan pendekatan analisis dan sistematis untuk pengambilan keputusan yang menggunakan model matematis. But model matematisnya tidak akan kita turunkan manual karena kita menggunakan alat bantu QM4 Excel. Tujuannya adalah keputusan dengan utilitas maksimum dan tetap asas kehati-hatian ataupun prudent. Jadi kita berusaha untuk mengambil dengan tingkat keputusan yang paling maksimum, paling optimum, terbaik, dengan tetap menggunakan asas kehati-hatian karena kita menggunakan alat bantu sebagai justifikasi pengambilan keputusan. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Langkahnya yang pertama adalah mengidentifikasikan permasalahan, membuat pilihan alternatif. Mengidentifikasikan permasalahan artinya mungkin kita memiliki keterbatasan ya teman-teman ya. Kendalanya apa? Misalkan kita tidak bisa bikin pabrik, langsung bikin 5 pabrik. Kita tidak bisa tiba-tiba langsung membuat produk kita menjadi favorable, atau artinya dapat diterima di market ya. Nanti teman-teman ketemu dengan bahasa favorable dan unfavorable. Mengidentifikasikan outcome berapa luarannya, menyusun daftar payoff, bagaimana kalau kondisi worst case-nya, bagaimana kalau kondisi yang bagusnya, bagaimana favorable-nya, kondisi yang best case-nya atau kondisi yang unfavorable, kondisi yang tidak kita hendaki tapi harus kita tetap prediksi. Berikutnya adalah seleksi dan analisis, yang terakhir adalah membuat keputusan. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam kasusnya teman-teman ataupun latihannya. Ada 2 alternatif. Pertama, membangun pabrik yang cukup besar. Identifikasikan. Itu alternatif pertama. Kondisi favorable-nya atau kondisi market in the good skenario-nya adalah profit 200.000. Dan Anda sebagai pengambil keputusan jangan lupa bisa mengidentifikasikan kondisi unfavorable-nya. The worst case-nya adalah rugi sebesar 180.000. Yang kedua, membangun pabrik sedang. Favorable market-nya itu adalah profit 100.000. Profitnya turun karena sekarang membangun pabriknya lebih kecil, yaitu pabrik sedang, dan apabila kondisinya unfavorable, rugi itu hanya 20.000. Probabilitasnya teman-teman juga harus memiliki intuisi. Jadi teman-teman kalau memang bikin bisnis memang harus berada di bidangnya. Kondisinya adalah 50%. Artinya probability terjadinya favorable 50%, probability unfavorable 50% ya. Jadi kalau saya boleh highlight, kalau teman-teman ketemu soalnya, pertama, temukan alternatifnya ada berapa. Dalam kasus ini ada 2 alternatif, membuat pabrik besar atau membuat pabrik sedang ya. Yang berikutnya teman-teman harus bisa menentukan favorable dan unfavorable-nya. Yang terakhir teman-teman harus menentukan probabilities-nya untuk unfavorable dan unfavorable ya. Oke, itu dia teman-teman kondisi kendala yang kita hadapi dengan probabilities dan outcome-nya. Sekarang kita akan cek bagaimana cara mengerjakan dengan QM4 Excel. Baik teman-teman, kita melanjutkan setelah deskripsi soal terkait tentang membangun pabrik besar ataupun membangun pabrik sedang. Sekarang kita coba implementasikan keputusan yang paling maksimum yang bisa diambil oleh manajemen seperti apa. Kita sekarang masuk ke dalam QM menu. Kali ini kita akan menggunakan decision analysis. Dan yang kita gunakan pertama kali ini adalah decision table ya. Kita masih bergerak di PT konveksi, membuat kaos dengan alternatifnya 2 teman-teman, membangun pabrik besar dan membangun pabrik sedang. Jadi alternatifnya kita isikan 2. Kemudian state of nature-nya kita punya 2 skenario, yaitu adalah kondisi pada saat favorable ataupun kondisi yang paling menguntungkan dan diharapkan oleh manajemen, artinya berada di dalam kondisi profit yang maksimum, dan kondisi yang unfavorable ya. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman. Setelah ini kita klik OK. Nah, sudah keluar worksheet yang harus kita isi dengan asumsi ya. Kembali lagi untuk probability sudah disampaikan. Yang pertama adalah 50% terjadi favorable, dan yang kedua adalah unfavorable terjadi 50% ya. Skenario-nya kita punya 2, favorable, saya singkat saja ya, dan ada unfavorable. Nah,
Teman-teman, jadi sebetulnya yang paling penting juga bukan hanya masalah angkanya 50 dari 50, tapi bagaimana kita sampai ke dalam 50. Jadi ini sangat dimungkinkan sekali berubah berdasarkan pengalaman dan kompetensi dari pengambil keputusan. Jadi sebetulnya software ini adalah alat bantu saja, tapi kembali lagi penentuan angka ini sangat menjadi substansi dan penting sekali bagaimana kita jatuh di probability kejadian ruginya 50%, unfavorable, dan kejadian yang paling menguntungkannya adalah 50%. Berikutnya adalah decision satunya, kita akan membuat pabrik besar, ya. Apabila kita membangun pabrik besar, maka kondisi favorable-nya atau yang paling menguntungkan adalah profit di 200.000. Sementara sudah diperhitungkan oleh manajemen pada saat membangun pabrik besar, kondisi paling ruginya itu adalah 180.000, ya. Memang kita akan memiliki deviasi ataupun mungkin tidak bisa presisi, tapi minimal mendekati. Ini sesuai dengan pengalaman kembali lagi dan riset yang dilakukan oleh manajemen sehingga bisa masuk pada angka 200.000 dan 180.000. Nah, apabila membangun pabrik sedang, kondisi favorable-nya itu adalah laba 100.000 dengan kondisi unfavorable-nya itu adalah di minus 20.000, ya. Ini dia, ini adalah data inputannya dan seketika itu juga sudah keluar hasilnya, ya. Teman-teman bisa melihat ekonomi yang paling maksimumnya, IMV-nya yang paling itu berada di pilihan pabrik sedang, ya. Kalau teman-teman perhatikan, IMV untuk pabrik besar itu adalah 10.000 dan IMV untuk pabrik sedang itu adalah 40.000. Sehingga sampai pada soal ini ataupun case ini kita memiliki kesimpulan, ya. Yang pertama adalah nilai optimum dari kedua pilihan, yaitu membangun pabrik sedang dengan nilai economic market value-nya itu adalah 40.000, ya. Jadi tinggal dikasih anotasinya, atau kalau katakanlah ini 200 juta, maka kita menambahkan nolnya lagi, maka IMV-nya pasti akan bertambah kembali, ya. Dengan nilai IMV 40.000, ya. Sementara teman-teman tidak memilih opsi pabrik besar karena economic market value-nya itu adalah hanya sebesar 10.000, ya. Nah, dari sini teman-teman kita memperoleh pemahaman bahwa angka yang disampaikan di sini adalah angka asumsi, ya. Jadi hati-hati dengan asumsi, ya. Nah, asumsinya yang pertama adalah teman-teman harus memiliki angka probabilitas terjadinya nature, ya, kalau di dalam inputannya, atau dalam case ini adalah kondisi favorable dan unfavorable, ya. Jadi kembali lagi, software ini hanyalah alat input saja. Kalau teman-teman salah memasukkan 50% dan 50%, maka hasilnya akan berubah. Yang kedua, teman-teman harus bisa menentukan pencapaian profit dan prediksi loss untuk kondisi favorable dan unfavorable. Yang ketiga, teman-teman harus bisa menentukan berapa banyak alternatif, ya. Nah, sampai di tahap sini teman-teman, kesimpulannya sudah kita dapat dengan asumsi. Jadi hati-hati pada saat membuat kesimpulan dengan asumsi, ya, bahwa kondisi favorable dan unfavorable 50% ditambah dengan dua opsi, yaitu membangun pabrik besar dan pabrik sedang, maka nilai optimum dari kedua pilihan, yaitu manajemen akan membangun pabrik sedang dengan nilai economic market value sebesar 40.000 atau yang paling maksimum, ya. Ini yang paling maksimum dari kedua pilihan tersebut, ya. Nah, kembali lagi seperti saya tekankan bahwa kesimpulan menjadi sangat penting karena ini adalah alat bantu yang mungkin satu-satunya hanya bisa dibaca dengan mudah oleh para pembaca ataupun pengambil keputusan bahwa pabrik sedang adalah
kondisi yang paling menguntungkan dengan asumsi, jadi kembali lagi dengan asumsi terjadinya favorable dan unfavorable adalah 50% dan 50%. Ya. Itu dia teman-teman bagaimana kita membuat pengambilan keputusan dengan alat bantu decision table, tapi kembali lagi teman-teman harus bisa menentukan asumsinya yang sudah saya sampaikan ada 1, 2, dan 3. Ya. Itu dia teman-teman konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training. Oke teman-teman, gimana sudah mengerjakan kasus teori keputusan tadi dengan QM4 Excel? Sudah ketemu ya opsi 1 atau opsi 2 dan ternyata jatuh pada opsi 2. Dan opsi 2 ini ternyata memberikan arahan kepada pengambil keputusan lebih baik Anda mengerjakan opsi membangun pabrik sedang. Dan sudah juga keluar Economic Market Value-nya atau EMV-nya. Itu yang kurang lebih menjadi output luaran teman-teman untuk bisa dipegang sebagai dasar pengambil keputusan bahwa sekarang teman-teman sudah bisa memasukkan alternatif yang sudah teman-teman punya, pabrik besar, pabrik sedang, kemudian teman-teman menentukan favorable, unfavorable-nya, yang terakhir probabilitasnya. Pada saat itu semua dimasukkan, cukup simpel saya perhatikan, teman-teman sudah bisa mengambil keputusan opsi pertama atau opsi kedua. Itu dia ke teman-teman kurang lebih konten terkait tentang decision table dalam pengambilan keputusan dengan alat bantu QM4 Excel. Semoga bermanfaat, stay terus di channel Independent Training.